Sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk menjadi villa keluarga di daerah Bogor dibangun sejak tahun 1989. Namun sayangnya villa ini hanya mampu dihuni selama beberapa tahun saja oleh sang pemilik dan akhirnya dibiarkan kosong. Hal ini dikarenakan adanya banyak gangguan dari makhluk astral. Dulunya sih ini villa keluarga. Sekitar tahun ya kurang lebih lah 89. Tak hanya bagi sang pemilik villa saja, nyatanya gangguan makhluk astral yang ada di villa ini juga sampai mengganggu warga sekitar. Mulai dari diperlihatkan sosok, dibuat kesurupan, bahkan ada beberapa orang yang dibuat terjatuh di jalanan depan villa. Kadang-kadang tuh di sana ada yang jatuh lah, ada yang jatuh, kadang-kadang dari motor, kadang sekarang malah kayak di kalau kata orang Sunda dijongkokin, kayak dibilang. Tak hanya itu saja, kesan mistis semakin santer terdengar. Karena tepat di jalanan depan villa terdapat sebuah larangan bagi siapapun yang melintas. Di mana tidak boleh ada yang membawa daging merah ketika malam datang. Pulang malam bawa motor, kadang-kadang jalan, itu bawa daging mentah. Pas nyampe lewat jembatan, lewat sini, itu ada yang megang. Nyampe rumah katanya udah nggak ada. Akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak hal apa yang membuat villa ini akhirnya dibiarkan kosong? Dan juga misteri apa yang sebenarnya terjadi di villa ini? Ditemani dengan Bapak Jihad selaku pengurus villa, kami pun diantarkan menuju beberapa tempat yang sering terlihat adanya gangguan-gangguan dari makhluk astral. Sini katanya, kata orang-orang sih memang serem di sini. Ada yang kayak narik-narik kayak angin gitu turun ke bawah, tapi ke atas lagi. Di bagian depan villa ternyata sudah ada banyak gangguan dari makhluk astral dan kami pun diajak Pak Jihad untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam villa ini. Kata orang juga, katanya yang pernah kelihatan sama temen baju hitam. Di sini mah pas tanjakan ini nih. Perempuan katanya. Pakai baju hitam. Enggak mengganggu sih enggak, cuman dia ngelihat katanya. Lagi nongkrong. Yang di atas mah emang ada itu kata anak yang pernah ngelihat yang baju merah itu tadi kan katanya. Lantai 2 kalau nggak salah ya. Tak hanya di bagian depan villa saja, nyatanya banyak sosok astral yang memang sering menampakkan diri di bagian dalam villa. Bahkan sosok ini juga sering dilihat oleh beberapa orang yang memang sedang berada di villa ini. Sebelah sini anak lagi duduk di teras. Anak saya ngelihat ada sosok baju merah katanya. Diam aja, cuman anak saya lagi nongkrong di teras. Nah kalau saya sih memang pernah di sini, tapi bukan sosok yang ini. Saya kan ada itu makom di sini nih, keramat. Kedatangan pernah 2 kali. Pakai udeng, terus pakai sorban hijau. Turun dari atas lantai ke-3, turun ke sini. Kalau yang suka dijarahin itu namanya Syekh Abdurrahman. Kata warga. Memang ada makomnya di situ. Cuman saya tanya, kata saya, kan dia salam tuh, Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari atas katanya gitu. Ada perlu apa ke sini? Saya mau nengok aja katanya, mau lihat ke sini. Terus saya balik tanya lagi, tapi ya kalau memang itu Bapak istilahnya mau ngejenguk, tapi saya tolonglah, saya minta jaga keselamatan saya di sini, saya lagi kerja kata saya gitu ya. Insya Allah katanya. Anak saya itu istri nggak pernah gitu, cuman kalau merinding ya gitu ada. Cuman kan kalau merinding itu kan udah lumrah kan, nggak istilahnya yang ditakutkan itu nggak nampak soalnya. Cuman dulunya gitu mungkin di situ emang kata orang tua dulu, emang di sini ada penghuninya dari dulu, susah dipindahin katanya gitu. Semakin penasaran dengan apa yang sudah diungkap Pak Jihad, kami pun membendung rasa penasaran kami sebagai bekal untuk penelusuran kami malam ini.
masih terlihat cukup rapi ya. Nggak yang benar-benar terbengkalai terus jadi nggak terjaga tempatnya. Tempatnya kelihatan terawat. Iya, betul. Terus waktu pertama kali kesini tuh yang Kak Rudi udah lihat tuh ada sosok apa? Kak Rudi! Entah apa yang dirasakan Rudi. Tiba-tiba saja Rudi berlari cepat menuju suatu tempat. Diam. Sepertinya Kak Rudi langsung bertemu dengan salah satu sosok di tempat ini. Dan sekarang Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan sosok itu sepertinya. Ada sosok perempuan, dia serba hitam. Dia tinggal di sini. Dan tinggal di dalam lubang ini. Di dalam ini, Betul. Dia lagi di dalam. Dia masuk, dia takut karena ada kita. terus apakah ini salah satu sosok yang bisa dibilang mengganggu di tempat ini Kak Rudi? Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita yang berada di area ini demi mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang selalu terjadi di villa. Dia ini termasuk jahil, termasuk suka menakut-nakuti. Dia jalan di sekitar sini, dia menakuti orang dengan wajahnya yang pucat tapi menyeramkan. Rambutnya panjang, dia suka jalan ke sini. Kadang dia juga masuk ke rumah ini. Oh, jadi dia menampakkan dirinya kepada orang-orang yang lewat di depan sini Kak Rudi? Ya, dan dia membuat gestur yang bikin orang gak nyaman. Gestur seperti apa Kak Rudi? Dia jalan seperti mau merayap dan merasuki orang yang melihat dia. Adanya sosok wanita ini ternyata beberapa kali pernah dilihat oleh warga sekitar. Kayak pakai jubah gitu aja. Ada yang, ya kebanyakan sih yang hitam kok. Dengan wajah pucatnya, dia menatap orang itu dengan tajam. Oke, dan apakah sosok ini juga yang menjadi salah satu faktor tempat ini akhirnya tidak dihuni lagi? Bukan ini. Ada sosok-sosok lain. Oh, oke. Nama kamu siapa? Dia nggak mau menyebutkan. Mungkin boleh ditanya ke sosok ini, alasan si sosok ini tuh mengganggu para orang-orang yang suka lewat di depan sini Kak Rudi, bahkan sampai ke rumah di samping bangunan ini. Adanya sosok wanita ini ternyata beberapa kali pernah dilihat oleh warga sekitar. Dia menakut-nakuti itu supaya nggak ada orang yang mengganggu wilayah dia, nggak mengganggu ketentraman dia. Dan juga dia itu ingin merasuk ke dalam tubuh orang, jadi dia akan bersarang di dalam orang tersebut. Berarti memang sosok ini tidak suka kalau adanya aktivitas manusia di tempat ini. Betul. Dan yang jelas saya rasa dia bukan pelaku utama kenapa tempat ini kosong. Tapi kenapa kamu bisa di sini? Tempat ini sepi. Tempat ini sepi. Dia belum lama tinggal di sini. Karena tempat ini sepi, dia akhirnya menetap. Terus si sosok ini tuh, maaf tapi meninggal kenapa? Sakit paru-paru. Sakit paru-paru.
sebentar. Jadi si sosok ini semasa hidupnya dia meninggal dikarenakan sakit paru-paru. Terus kenapa bisa ada di sini Kak Rudi si sosoknya? Dia bilang dia ini suka dengan tempat ini. Dia tinggal di sini dan dia nggak mau diganggu sama orang. Makanya setiap kali dia melihat manusia yang datang ke area sini, dia pasti akan nakut-nakutin. Dia memang secara penampilan itu sangat menyeramkan ya, dengan pakaian yang serba hitam, dengan kulit yang bentuknya seperti, maksudnya yang warnanya seperti pucat mayat yang sudah ngambang di air. Kamu bisa bayangkan kan? Berarti pucatnya agak seperti kebiru-biruan apa. gitu ya? Betul. Dengan wajahnya melotot, rambut panjang acak-acakan, dan kuku itu seperti mau mencengkeram orang. Tapi seperti yang Kak Rudi bilang tadi ya, bahwa sosok ini itu bukan salah satu faktor utama atau salah satu faktor penyebab tempat ini itu menjadi terbengkalai atau tidak ditempati ya Kak Rudi. Kira-kira ada di mana Kak Rudi sosok yang bisa kita bilang sangat kuat di tempat ini? Yang jelas bukan dia. Dan saya penasaran, saya mau naik ke atas, saya mau cari tahu lebih dalam lagi.